Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Jendela Istana. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan luar negeri dan ekonomi bergerak dalam satu garis lurus. Pragmatis, strategis, dan berorientasi hasil. Indonesia tidak hanya hadir di panggung global. Indonesia sedang menegaskan perannya. Sebuah babak baru hubungan Indonesia, Amerika Serikat yang akan menentukan arah energi, perdagangan, dan masa depan ekonomi bangsa. Di tengah dinamika energi global yang semakin tidak menentu, Indonesia memilih tidak hanya menjadi penonton. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan energi ditegaskan. Bukan sekedar bertahan, tetapi berdaulat. Indonesia tidak ingin terus bergantung, kedaulatan energi bukan slogan. Ia adalah strategi. Pemerintah menegaskan kebijakan pencampuran bioetanol E5 dan E10 sebagai langkah strategis. Memperkuat ketahanan nasional. Sebuah kebijakan yang mungkin terdengar teknis, namun menyimpan implikasi ekonomi dan geopolitik yang besar. Yang berikut menyangkut dengan urusan etanol. Bapak Ibu semua, salah satu strategi untuk kita mendorong ketahanan energi dan kedaulatan energi kita adalah kita akan menerapkan bagian daripada bensin kita akan campur dengan etanol, mandatori. Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana menciptakan peluang usaha baru yang ada di Indonesia. Namun sampai dengan produksi kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka ruang untuk kita melakukan impor boleh saja, termasuk di impor dari Amerika. Sampai dengan kebutuhan produksi kita dalam negeri terpenuhi. Mandatori artinya bukan pilihan, tetapi komitmen negara. Langkah ini bukan semata-mata tentang bahan bakar. Ia adalah desain besar, membangun ekosistem energi domestik. Di balik kebijakan E5 dan E10, tersimpan agenda ekonomi yang lebih luas, yaitu bagaimana menciptakan peluang usaha baru yang ada di Indonesia. Artinya, energi bukan hanya soal pasokan, tetapi soal lapangan kerja, soal nilai tambah, soal industrialisasi berbasis sumber daya dalam negeri, bioetanol, bukan sekedar campuran bahan bakar. Ia adalah peluang bagi petani, bagi industri pengolahan, dan bagi investasi baru di sektor energi hijau. Disinilah kebijakan ini menemukan relevansinya, mengurangi ketergantungan, sekaligus membuka ruang pertumbuhan. Namun pemerintah juga realistis. Produksi dalam negeri belum sepenuhnya mencukupi, karena itu ruang impor tetap dibuka sementara. Di sini kita juga melakukan komunikasi terhadap ExxonMobil. ExxonMobil ini salah satu perusahaan minyak Amerika Serikat yang sudah 100 tahun lebih yang beroperasi di Indonesia. Dan mereka adalah salah satu penyumbang lifting terbesar selain Pertamina. Hari ini lifting mereka kurang lebih sekitar 170.000 sampai 185.000 barel. Kita akan memperpanjang sampai dengan 2055 dengan total investasi kurang lebih menambah 10 miliar US dollar. Namun ada beberapa hal yang harus kita clearkan. Termasuk dalamnya adalah sharing cost recovery antara pendapatan negara dan pendapatan K3S. Sebentar lagi akan selesai. Ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komunikasi bilateral kita antara pihak swasta yang ada di sini maupun dengan pemerintah Indonesia, termasuk dalamnya adalah berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Ini bukan ketergantungan baru. Ini adalah jembatan menuju kemandirian. Dengan skema tarif masuk 0%, pemerintah memastikan harga lebih kompetitif. Ya, jadi mereka melakukan investasi itu membangun hilirisasi. Jadi jangan dipersepsikan bahwa membangun investasi ornya di bawah. Nggak ada. Karena dalam konsensus itu kan adalah pemurnian. Pemurnian yang dimaksudkan itu adalah industri. Dan kalau dibawa ke sini kosnya mahal. Berapa kos logistiknya dari Indonesia ke sini? Mendingan investasi bareng, produknya dibawa ke sini. Karena kita ini kan sudah hidup dalam pasar global, tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dan kita harus membuka ruang kepada semua pihak. Kita memang ada mandatori.
mandatori kita 2028 itu diperkirakan sekitar 5-10%. Dari mandatori tersebut, sebagian memang industri dalam negeri sudah ada. Antara konsumsi dan produksi dalam negeri, itu kekurangannya berapa, itu yang bisa kita impor. Jadi impor itu adalah untuk mengisi kekurangan daripada kebutuhan konsumsi dalam negeri. Dan untuk etanol yang dimaksudkan ini, sebenarnya tidak hanya pada konteks pencampuran dengan bensin, tapi juga untuk industri-industri lain yang dibutuhkan. Karena selama ini memang kita juga masih membutuhkan impor. Ini kan hanya men-switch saja dari negara lain ke Amerika. Dan apalagi kan kalau kita masuknya dengan tarif 0% ke negara kita, berarti kan harus lebih murah dong. Ini kan menguntungkan kita sebenarnya. Kita melakukan impor dari sini, tarifnya masuk 0%, harganya lebih murah. Sehingga industri kita lebih kompetitif. Di balik angka dan tarif, ada strategi menjaga daya saing industri nasional. Kebijakan ini berdiri dalam satu garis besar, ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia. Bioetanol bukan sekedar campuran, ia adalah simbol transisi, simbol keberanian mengambil langkah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pendekatan energi diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta energi global yang semakin kompetitif. Bukan hanya membeli, bukan hanya mengimpor, tetapi membangun kapasitas. Di dunia yang berubah cepat, ketahanan energi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Bioetanol E5 dan E10 mungkin terlihat sebagai kebijakan teknis. Namun di baliknya, ada visi besar tentang Indonesia yang berdiri di atas kakinya sendiri. Sebuah perjalanan menuju kemandirian, sebuah langkah menuju masa depan. Dan bagi Indonesia, energi bukan sekedar kebutuhan, ia adalah kehormatan bangsa. Berakhirnya laporan tadi sekaligus penandai akhir perjumpaan kita pada Jendela Istana akhir pekan hari ini. Saya Nidita Oktavia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.